Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama yaitu sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andos Ahmad Sofari MA yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema hidup dua kali. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andos Ahmad Sofari MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur, juga hadir ini pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, majelis ilmu kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita, memperkokoh silaturahim di antara kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu hidup dua kali. Selama ini kita berkata dan banyak orang berkata, buat apa susah-susah, toh hidup cuma sekali. Ada ungkapan seperti itu. Hidup di dunia memang satu kali. Namun di dalam Al-Quranul Karim, di surat Ghafir ayat 11, itu Allah menyebutkan bahwa ternyata hidup itu dua kali. Surat Ghafir ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana
amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Qalu di sini mereka berkata, orang-orang yang menyadari kesalahannya. Qalu, orang-orang ini berkata yang menyesali perbuatannya. Jadi mereka ini berkata, yang berkata itu ruhnya. Mereka sudah wafat. Qalu, ruhnya berkata. Waktu hidup orang-orang ini tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Kemudian mereka meninggal. Ketika meninggal itu ruhnya berkata, menyesali perbuatannya, menyadari kesalahannya. Perkataan mereka, ruh orang-orang yang tidak taat kepada Allah tadi, Rabbana, Tuhan kami, amattana thnataini, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Di ayat ini mati 2 kali. Kematian yang pertama itu saat ruh belum dihembuskan ke jasad kita. Kita belum ada. Itu kematian yang pertama. Kalau kita dulu Pak, itu ada hadis Nabi. Janin itu ditiupkan ruh oleh Allah usia berapa bulan? 4 bulan. Itu hadis Nabi. Nah, kematian pertama itu saat ruh belum dihembuskan ke janin, ke jasad. Belum ada. Itu kematian yang pertama. Lalu ahli tafsir melanjutkan, kematian yang kedua adalah pada saatnya nanti, suatu saat kita akan diantar oleh orang-orang yang kita cintai. Kita meninggalkan dunia ini. Kita dikuburkan. Itu kematian yang kedua. Orang-orang ini ruhnya sangat mengakui mati 2 kali. Yang menarik, ayat ini mengatakan wa ahyaitana thnataini, dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Ayat ini hidup 2 kali. Ahli tafsir menjelaskan, kehidupan yang pertama sekarang. Kita hidup di dunia, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita bertetangga, ini hidup yang pertama. Lalu kapan kehidupan yang kedua? Pada saat kita sakaratul maut, kemudian ruh meninggalkan kita, maka itu kehidupan kita yang kedua. Pembahasan ini pernah sedikit saya singgung, tapi belum mendetail. Ya, jadi waktu itu pembahasannya ketika tabir dibuka oleh Allah. Ayatnya bukan ini. Ayatnya fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi waktu itu sekilas
sekarang kita dalami. Jadi jasad kita ini sekarang, kita ini ada dua unsur, kita tahu. Ada jasmani, ada ruhani. Pada saat kita meninggal, ruhani, ruh kita meninggalkan kita. Itulah start awal kehidupan yang kedua. Kita meninggal, jasad selesai, tapi ruh yang sekarang menempel di jasad kita akan meninggalkan kita dan melanjutkan hidup yang baru, hidup yang kedua. Jasad selesai, ruh meninggalkan, ruh ini melanjutkan kehidupan yang kedua. Jadi ketika kita wafat, kita tidak selesai. Nah, sekarang kita dalami, Pak. Ini belum saya jelaskan dulu. Ada wawancara orang-orang yang telah mengalami mati suri. Orang yang sudah mati beberapa saat, ada yang 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang sampai 8 jam mati, kemudian hidup lagi. Kita menyebutnya mati suri. 100 orang yang telah mengalami mati suri ini diwawancara oleh seorang dokter sekaligus psikologis berkebangsaan Amerika Serikat bernama Profesor Modi. Satu-satu ditanya, Bapak Ibu, apa pengalaman Bapak, pengalaman Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan waktu mati itu? Ditanya satu-satu. 100 orang ini hanya mewakili dari begitu banyak orang yang telah mati suri. Diambil sampel 100 orang. Apa pengalaman Bapak Ibu? Rinciannya sedikit berbeda, tapi Profesor Modi ini menyimpulkan garis besar kesimpulannya sama. Apa kesimpulan sama itu? Rinciannya sedikit berbeda, tapi kesimpulannya sama. Ketika ditanya, apa pengalaman Anda? Ini Pak jawabannya. Orang yang sudah mati hidup lagi ditanya. Mereka menjawab, saya merasa bagaikan keluar dari badan saya. Siapa yang keluar, Pak? Ruhnya. Saya merasa bagaikan keluar dari badan saya. Kalau ini observasi penelitian, Bapak boleh yakin, boleh enggak. Tapi Al-Quran tadi, Ghafir ayat 11, itu hidup 2 kali, memang itu harus kita percaya kalau itu. Yang ini observasi. Saya merasa bagaikan keluar dari badan saya. Kemudian saya melihat dokter juru rawat berusaha mengobati, menyelamatkan saya. Sayanya siapa, Pak? Ruhnya. Jadi dia lihat jasad dia memakai alat pemacu jantung, Pak. Dia lihat jasadnya dibegitukan oleh para dokter. Dia lihat itu, Pak. 100 orang jawabannya sama. Kemudian saya melihat, saya dicatat
tanggal mati, tahun, jam, menit, hari. Sayanya siapa Pak? Ruhnya. Jadi bukan dicatat matanya melotot. Setelah itu, setelah saya dinyatakan mati, saya bagaikan Bapak pernah bermimpi seperti blong, membumbung. Saya bagaikan membumbung tinggi sekali, berjalan di lorong yang sangat gelap. Di ujung lorong itu ada makhluk bercahaya. 100 orang diwawancara. Maaf, mereka non muslim. Di ujung lorong itu yang gelap itu ada makhluk bercahaya. Mereka nggak bisa jawab makhluk itu. Al-Kahfi menjawab Pak. Al-Kahfi menjawab, wa wajadu ma'amilu hadira. Tafsir makhluk putih itu, wa wajadu ma'amilu hadira, adalah sebenarnya dalam Islam malaikat yang akan mengantarkan ke alam barzah. Makhluk itu kemudian setelah bertemu dengan makhluk itu, saya 100 orang, jawaban sama, saya diperlihatkan perjalanan hidup saya dari awal sampai saya meninggal. Rekaman hidup saya diperlihatkan oleh makhluk itu. Begitu selesai saya diperlihatkan rekaman itu, saya diperintahkan untuk kembali oleh makhluk itu. Begitu diperintahkan untuk kembali, saya hidup lagi. Hidup lagi. Karena makhluk itu memerintahkan untuk kembali. Akhirnya hidup lagi. 100 orang mengalami peristiwa cerita yang kesimpulannya sama. Ketika mati ternyata bukan selesai. Ketika mati jasad selesai, tapi ruh akan melanjutkan perjalanan hidup berikutnya Pak. Andaikan tadi makhluk itu tidak menyuruh kembali, berarti orang-orang itu akan mati selama-lamanya. Kita lihat Pak. Sekarang balik ke hadis Nabi. Apa yang terjadi setelah kita wafat? Kita nanti akan dimandikan. Hadis Nabi harus percaya. Tadi observasi sebagai penunjang. Hadis Nabi, kita dimandikan. Pada saat kita dimandikan, apa yang terjadi dengan kita? Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, kemudian hadis riwayat juga At-Tabarani, Ibnu Majah, melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, innal mayyita la ya'rifu may yugsiluhu wa yuhmiluhu wa yukaffinuhu wa yudlilihi fi hufratihi. Innal mayyita, sesungguhnya mayit jenazah, kita nanti sesudah jadi jenazah, la ya'rifu may yugsiluhu, kata Nabi, kita akan melihat siapa yang memandikan jasad kita. Ruh kita akan melihat siapa yang memandikan jasad kita, sabda Nabi ini. Enggak percaya Pak, Ibu? Ingin percaya? Silahkan mati dulu. Nabi melanjutkan. Kemudian tadi kan innal mayyita la ya'rifu may yugsiluhu. Kemudian
wa yu'miluhu. Kita juga akan melihat, ruh kita akan melihat siapa yang mengangkat jasad kita. Jasad mau dimandikan kita nanti kita lihat. Jasad akan disolatkan kita lihat. Jasad kita digotong oleh orang akan dikuburkan. Semua akan kita lihat. Wa yu'miluhu wa yukaffinuhu, kata Nabi. Kita akan melihat siapa yang memakaikan kain kafan kita, Pak. Kita lihat nanti jasad kita siapa yang memakaikan kain kafan kita. Kemudian wa yudlilihi fi hufratihi. Kita juga akan melihat, ruh kita akan melihat siapa yang menurunkan jasad kita perlahan-lahan ke dalam kubur liang lahat. Itu semua akan kita saksikan setelah kita mati, perlakuan terhadap jasad kita. Keterangan Nabi, kita akan melihatnya. Berarti kembali ke awal, hidup 2 kali. Karena ruh yang sekarang nempel di jasad kita ketika kita mati akan tetap hidup, bahkan melihat siapa yang memandikan, mengkafankan dan lain sebagainya tadi. Ini informasi untuk menguji keimanan kita. Saya selalu katakan keimanan kepada yang gaib. Percayakah kita Bapak Ibu akan informasi Al-Quran dan hadis sementara kita belum merasakannya, tapi Al-Quran dan hadis memberitakannya, kita belum alami? Percayakah kita? Ini ujian iman yang berat, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu dimandikan kita akan melihat, disolatkan kita akan melihat. Ada hadis lain. Habis itu Pak, selesai jasad kita disolatkan, jasad kita akan digotong, Pak. Ketika digotong oleh orang-orang, ada informasi hadis Nabi. Idza wudi'atil janazah wahtamala harrijal ay wahtamala annas ala a'naqihim. Ketika jenazah digotong di atas pundak-pundak manusia, maka in kanat salihatan, kalau jenazah yang digotong itu jenazah orang-orang yang soleh, qaddimuni qaddimuni, percepat kuburkan aku, percepat kuburkan aku. Kalau jenazahnya orang soleh, kenapa minta dipercepat? Karena saat dia digotong, kita digotong, ruh kita sudah Allah perlihatkan balasan yang akan dia terima. Orang soleh sudah diperlihatkan balasannya, bagus, enak, makanya minta dipercepat gotongnya. Cepat-cepat makamkan aku. Itu udah nunggu, itu ganjaran nikmat yang luar biasa. Kemudian kalau bukan orang soleh, kata Nabi, wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazah yang digotong itu bukan orang soleh, qalat, ruhnya berkata, ya wailaha, ya wailaha, celakalah aku, celaka aku, mau dibawa kemana aku? Ini kalau yang digotong bukan orang soleh. Cuma yang menarik, Nabi melanjutkan,
Yasma'u sautaha kulla syai'in. Semua mendengar permintaan jenazah orang soleh tadi, ruhnya. Semua mendengar ketakutan orang-orang yang bukan orang soleh tadi. Kata Nabi, semua dengar. Kita dengar nggak, Pak? Pernah nggak lagi digotong dengar cepat-cepat, itu udah nikmat nunggu tuh? Pernah dengar nggak, Pak? Nggak pernah dengar. Apalagi tolong cepet jangan mau dibawa, kan nggak pernah dengar kita, Pak. Kalau sekarang bukannya kabur, Bu, dipoto, diambil tuh jadi YouTube viral. Jadi viral. Semua, kata Nabi, mendengar. Hadis berlanjut, ilal insan. Yang nggak bisa dengar cuma insan. Siapa? Manusia. Jadi kalau ada jenazah digotong, ada ayam, ada kucing, itu dengar, Pak. Kenapa? Hadis Nabi bilang, yasma'u sauta'a kulla syai'. Semua dengar suara-suara itu. Illal insan, kata Nabi, kecuali manusia. Nggak diberi kemampuan dengar. Kenapa? Nabi melanjutkan, lau sami'a fasa'iqa. Kalau diberi kemampuan dengar ketakutan orang-orang ruh tadi, maka kata Nabi, fasa'iqa, pasti yang dengar pingsan karena ketakutan dan mengerikannya teriakan orang-orang yang durhaka tadi. Ruhnya sangat ketakutan, Pak. Kita, Pak, dengar kayak begini, mohon maaf ya, mudah-mudahan iman tambah kuat. Nabi, sahabat dengar begini, Pak, itu udah takut banget, Pak, sahabat. Takut banget dengan informasi kayak begini. Kenapa? Iman mereka kuat. Kenapa? Pasti begitu nanti. Nah, kalau kita kan barangkali ya, mudah-mudahan sih enggak. Di sini takut. Ntar pas keluar aja, nyantai lagi hidup. Iya, lupa lagi. Bengong-bengong mulu, ngopi apa gitu. Sahabat Nabi itu gemeter, Pak, dengar hadis kayak begini. Boro-boro, boro-boro bisa santai, Pak. Takut, kenapa? Akidah imannya benar-benar percaya. Benar-benar percaya. Ini maksud saya, iman itu iya. Ujian berat itu sama yang begini, Pak. Kalau benar-benar percaya, dia takut, Pak. Takut melanggar aturan-aturan Allah. Karena hidup nggak sekali ternyata. Hidup 2 kali, kata Al-Quran. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, kata Nabi, itu pasti pingsan. Nabi yang bilang ya, bukan saya. Fasa'iqa, ada fa-nya, pasti pingsan. Kenapa? Ada orang, Bapak lihat kakinya digergaji. Bapak lihat langsung, Ibu lihat langsung, digergaji kakinya di depan mata. Kan kalau digergaji kaki mati enggak? Enggak mati. Kalau dipenggal mati. Ini disiksa, bukan dimatikan, disiksa. Beda, Pak. Disiksa sama dibuat mati. Ini diperlihatkan siksanya. Kayak misalkan kaki dipotong di depan mata kita. Kita lihat proses itu berjalan, Pak. Itu yang teriak kayak apa coba? Luar biasa sakitnya. Makanya kata Nabi, itu nggak seberapa yang kita lihat di dunia. Siksaan di alam barzah, sakitnya luar biasa. Kalau dengar, kata Nabi, pasti pingsan, Pak. Yang kedua, kenapa tidak diberi kemampuan mendengar kita? Kenapa?
Kenapa kita enggak diberi izin oleh Allah untuk mendengar ketakutan orang-orang yang durhaka tadi ruhnya? Kenapa kira-kira Bapak Ibu enggak diberi kemampuan dengar? Kalau diberi kemampuan dengar, enggak perlu repot-repot. Bapak Ibu manggil hadiri majelis ilmu, hadiri sholat berjamaah, nggak perlu repot-repot. Kalau diberi kemampuan dengar, kenapa? Itu tuh Bapak itu tuh kemarin kita dengar semua tuh, dia nggak salah sholat, iya kan kita dengar, oh kenapa? Wah, mana ujian iman kita kalau diberi kemampuan dengar? Di situ letak ujian iman kita. Diberi kemampuan dengar Pak, itu maling berhenti semua nyolong. Kenapa? Itu tuh pencuri tuh kemarin ketangkep, ya sih dia udah bebas dari penjara, mati digotong. Tolong tuh kan, tuh resiko nyuri kayak gitu tuh. Nggak ada ujian iman. Kenapa? Dibalas langsung, didengar langsung, diuji iman kita, tidak diperdengarkan. Percaya informasi Quran hadis yang masih gaib. Jadi kalau diperdengarkan dunia beres, nggak ada kejahatan. Bahkan belum azan masjid udah penuh. Kenapa? Dikasih tahu tuh yang taat tuh kemarin tuh dia cerita begini begitu kita dengar tuh. Tuh yang nggak sholat tuh kita dengar begini begitu. Nggak perlu repot-repot Pak kita. Belum azan udah penuh nih masjid. Kalau diberi kemampuan mendengar. Kemudian saya lanjutkan. Habis itu ketika kita jenazah ternyata mendengar, ruhnya mendengar. Kemudian Pak, ini kita agak sedikit tapi masih berhubungan. Kenapa kok kalau manusia itu dikuburkan? Orang Islam ya. Kalau agama lain kan ada yang maaf diapakan Pak? Dikremasi, dibakar, itu kepercayaan mereka ya. Ada lagi yang ditaruh di mana? Di goa. Tuh ada Pak. Ada yang dibakar, ada yang taruh di goa. Kalau Islam itu wajib dikuburkan. Ini mana perintahnya ini? Kenapa harus dikuburkan? Yang lain kan enggak. Itu ada di surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, darinya, dari tanah kami ciptakan kamu. Kita dari unsur saripati tanah. Wa fiha nu'idukum. Ini perintah Allah. Dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Dari tanah kepadanyalah kamu dikembalikan. Dikembalikan lagi ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum, dari dikuburkan tadi kamu akan dibangkitkan kembali, dikeluarkan kembali taratan ukhra, di waktu yang lain, kebangkitan di hari kiamat. Nah, hadis ini menyebutkan perintah Allah, kamu dari tanah. Maka ahli tafsir, kenapa dikuburkan? Untuk penghormatan kepada manusia. Dari tanah dikembalikan lagi ke tanah. Ini Allah mengatur kita umat Islam, bukan dibakar. Dari tanah kembali ke tanah ayatnya. Yang kedua, kenapa tidak dikuburkan? Pernah Pak terjadi ketika, maaf ya bukan nakutin, dulu pernah COVID melunjak di negeri mana tuh yang sampai banyak ditaruh di jalan Pak?
Iya kan? Ada lagi di negeri lain dihanyutkan ke sungai. Ada yang dihanyutkan ke sungai, ada yang ditaruh di jalan karena udah kewalahan. Akibatnya apa, Pak? Kalau tidak dikuburkan, itu mengganggu, bau busuk. Jadi kehormatan manusia juga jadi jatuh. Itu bisa maaf ya, bahasa Inggrisnya diewer-ewer anjing, kucing, maaf. Dibawa-bawa sama binatang itu bangkainya. Dijaga oleh Allah, kuburkan. Itu kalau nggak dikuburkan bau mengganggu. Itu yang dulu siapa, Pak? Putra Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Qabil yang dibunuh Habil. Qabil nih bingung mau diapakan ini. Kalau nggak dikuburkan bau ini, nggak dikuburkan nanti ketahuan. Akhirnya Allah mengutus burung gagak. Surat itu Al-Quran. Allah mengutus burung gagak. Burung gagak itu mengorek-ngorek tanah, menguburkan burung gagak yang lain yang sudah mati. Qabil lihat, oh itu cara supaya jenazah tidak terlihat. Allah ngutus burung gagak, akhirnya ikutlah dia. Itu jenazah Habil dikuburkan oleh Qabil karena Allah mengirim burung gagak cara menguburkan burung yang lain. Itu ada di Quran. Jadi kita itu kalau mungkin kenapa sih mesti dikuburkan di surat Toha ayat 55. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dikuburkan kita. Nah sekarang ini ruh kita kemana ini? Kemana ruh kita nih? Kita semua tahu ruh kita akhirnya Allah tempatkan di alam barzah. Allah tempatkan di alam barzah. Pernah Pak ke alam barzah? Belum kan? Belum Bu? Belum kan? Makanya dikuburkan untuk mengamalkan ajaran Nabi. Nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Pertama hadis Nabi melarang ziarah kubur. Tapi hadis berlanjut, ketika akidah umat sudah kuat, Nabi ala fazuruha, ziarahi kubur. Nah jenazah itu dikuburkan, jenazahnya ada di situ. Kenapa? Kalau mau berziarah ke alam barzah di mana nggak tahu. Maka sebagai mengamalkan ajaran ziarah kubur, kita ziarahnya ke kubur itu. Tapi bukan berarti ruhnya ada di situ. Itu cuma jasad, cuma badan di situ, ruhnya bukan di situ. Untuk mengamalkan ziarah kubur, bingung ziarah kemana? Ke alam barzah, nggak tahu. Nah di situ datang ke kuburnya untuk ziarah kubur. Nah baik Pak, sekarang masuk kita. Ini memperdalam pertemuan sebelumnya yang waktu itu singkat saya jelaskan. Sampai jam berapa saya lupa tadi mulai ini. Suruk jam berapa ya? Saya lupa. 5.44. Ya. Saya lanjutkan. Alam barzah nih, bicara alam barzah Pak sekarang. Sebelum saya kutip Al-Quran, saya ingin menyampaikan kebingungan para ilmuwan. Nanti Al-Quran menjawab ketika para ilmuwan kebingungan. Ada teori yang sulit terjawab oleh para ilmuwan. Itu namanya teori black holes, lubang
hitam. Teori ini mengatakan manusia baru menguasai cuma 3% tentang alam ini. Baru 3%. Selebihnya manusia belum mengerti tentang alam ini. Orang-orang ini bilang, Pak, kita ini udah bisa ke angkasa. Tapi kata mereka itu baru 3% kita kuasai alam ini. Berarti 97% kita belum paham tentang alam ini. Teori ini yang menarik mengatakan, Pak, tapi ujungnya mereka nggak bisa jawab. Teori ini mengatakan, sekarang Bapak Ibu duduk, seolah-olah di depan kita ini nggak ada apa-apa, seolah-olah kosong. Teori ini bilang, sebenarnya ini nggak kosong, Pak. Di depan saya nggak kosong. Ada unsur yang sangat halus, saking halusnya nggak kelihatan. Namanya ether. Unsur halus ini, kata mereka, yang menghubungkan kita dengan dunia lain. Mereka nggak tahu, nggak bisa jawab. Ini yang menghubungkan unsur ini ke dunia lain. Dunia lainnya apa ya? Diteliti gak ketemu-ketemu. Dunia lainnya apa? Ini pasti nih, unsur ini terhubung ke dunia lain. Akhirnya ilmuwan muslim menjawab. Anda bingung. Ini Al-Quran menjawab. Nah, ini pernah dengar surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ketika mereka bingung, Al-Quran menjawab. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ilmuwan muslim kasih jawaban. Yang Anda bingung, alam apa yang Anda cari? Nih, alam barzakh. Tadi kan ayatnya ada barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nih, alam barzakh. Bapak Ibu masih ingat ada seorang ahli kelautan, ya, Yeps namanya ya, dari berkebangsaan Perancis. Dia juga kebingungan, dia penyelam, itu suka acara Discovery. Di bawah laut dia bingung, tahu-tahu kok di dalam laut ada sungai. Beda airnya. Air sungai, air laut rasanya apa, Pak? Asin. Pas di dalam laut, tahu-tahu itu ada kayak garis, dia nyilam, ternyata lain airnya, air sungai. Terasa tawar dan ikannya beda. Kalau ikan yang di bawah naik itu mati. Ada laut, tapi di dalam laut ada kali. Orang ini, Pak, orang Prancis ini, Jacques ini akhirnya masuk Islam. Tapi dia bingung juga, lama tuh dia bingung. Dia cari-cari, apa sih ini, ada nggak di Quran? Akhirnya ilmuwan muslim menjawab, Anda bingung ya? Dikasih. Yang dikasih apa? Surat Ar-Rahman ayat 19 ayat 20. Kita hafal tuh. Marajal bahraini yartaqiyani bainahuma ibu apal tuh, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh lagi. Barzakh itu pembatas. Allah kasih contoh cara kerja alam barzakh lewat laut. Di laut itu barzakh. Manusia kalau sudah masuk barzakh nggak bisa hidup lagi, nggak bisa juga ke alam akhirat. Di tengah dia.
Nah, dicontohkan lewat laut. Ada lagi itu penelitian oleh Profesor Ibrahim As-Sumai, meneliti 4 tahun 1984 sampai 1988. Yang diteliti Teluk Oman, Teluk Persi. 4 tahun dia teliti. Ternyata ada satu daerah itu air yang atas dari Teluk Oman, air yang bawah Teluk Persi. Itu nggak nyatu Pak di satu tempat. Ikan yang kalau naik dari Teluk Persi ke atas mati. Kenapa? Kadar garamnya beda. Orang bilang apa? pH ya. Pak Heri pH ya namanya. Kadar garamnya beda. Nah, kita begitu nanti di alam barzah, kalau kita udah di situ nggak mungkin balik lagi ke dunia. Juga nggak langsung ke akhirat, di situ di alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Itu ruh kita ditempatkan di situ Pak, di alam barzah. Makanya kan itu ada, Allah kasih tahu, ada di alam barzah ada ruh yang berbicara, kata Allah. Nah, di alam barzah ruh berbicara, dan banyak yang berbicara ruh seperti ini. Ayat tadi mengatakan pembicaraan mereka, atta idza jaa ahadumul maut qala, mereka berkata, orang-orang yang di alam barzah ini banyak, enggak semua, banyak berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Banyak yang minta begitu ruhnya. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang waktu hidup aku tidak kerjakan, aku tinggalkan. Ini ucapan ruh di alam barzah. Allah yang kasih tahu, hidupkan lagi aku ya Allah, aku akan kerjakan amal soleh yang waktu hidup aku tinggalkan. Kita tahu jawabannya, kala, kata Allah, tidak akan aku hidupkan lagi. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu omongan kalian saja. Aku hidupkan lagi, begitu lagi, begitu lagi. Aku hidupkan lagi, kamu begitu lagi, begitu lagi. Di samping itu yang kedua, wa mi waraihim, di hadapan kamu. Mau ke depan, ke dunia, dunia itu di depan Pak, kelihatan. Nggak percaya silakan Pak. Mau ke dunia nggak bisa kelihatan. Mau ke akhirat nggak bisa kelihatan Pak, tapi nggak bisa ke depan mentok, ke belakang mentok. Kenapa? Barzah, dia sudah ada alam pembatas di situ, nggak bisa dia. Kemudian karena ada pembatas nggak bisa, dan di situ tadi saya katakan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ya, itu uraian hidup 2 kali. Dan sebenarnya masih ada berkaitan dengan hidup 2 kali ini. Mungkin lain waktu barangkali Bapak Ibu kita bahas ya. Sementara saya cukupkan dahulu. Kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu silahkan, karena ini sebetulnya belum selesai, masih ada yang penting juga. Ada nikmat, ada siksa di alam barzah beserta dalil-dalilnya, nasnya itu ada, bahwa ada nikmat, ada siksa di alam barzah. Sementara saya cukupkan dulu. Ada yang mau disampaikan silahkan. Oh ya, Baik, dipersilahkan untuk pertama. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mau nanya tentang terjadinya sisa kubur itu kapan itu? Sebelum ke alam barzah apa sesudahnya?
Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, Pak Rohadi. Pak Rohadi. Dipanggilnya Pak Roh. Alhamdulillah berarti nyambung ya dengan rencanakan nanti nih ada siksa dan nikmat sekalian dengan jawaban Bapak. Dengan jawaban saya ini untuk buat kita semua, itu siksa nikmat di alam barzah itu kapan? Itu kita terima setelah jenazah dikuburkan. Beres dikuburkan, baru Allah. Kalau tadi kan masih mengiringi Pak. Dikuburkan itu ngeliatin, itu nanti kita ngeliatin. Kemudian waktu mandiin kita ngeliatin. Kemudian waktu sekarat juga diperlihatkan, baru diperlihatkan. Begitu selesai jasad dikubur, ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkan. Bahkan hadis Nabi mempersingkat waktu itu mendengar, istilahnya mendengar langkah-langkah orang yang meninggalkan kubur. Nah, kemudian itu masuk nanti ada pertanyaan. Hadis kuat itu ketika dikubur orang meninggalkan jenazah didudukkan, kata Nabi, bukan berarti lagi lurus didudukkan jenazah, nggak bisa ya. Maksudnya ruhnya diposisikan, didudukkan seperti akan siap ditanya. Yang kuat itu ditanya tentang Nabi, kenal nggak orang ini? Ya. Kalau bilang ini saya kenal, ini Nabi yang bilang ini saya kenal, ini Rasulullah utusan Allah. Kamu lihat itu neraka, lihat ini kata Nabi. Kamu nggak jadi ke situ karena kamu kenal orang ini, kamu selamat dari situ dan siksa kubur. Satu lagi kata Nabi, orang munafik, orang musyrik, kenal nggak orang ini? Nggak kenal, akhirnya disiksa di alam barzah. Jadi dimulai pada saat dikuburkan, selesai ditanyakan ya. Nah kemudian siksanya itu jelas ada Pak. Pertama hadis sahih nih. Kalau siksa dulu ya, apa ya siksa dulu ya. Ada ini hadis sahih, waktu Nabi lewat pekuburan di kota Madinah, ada dua suara yang merintih. Kata Nabi, yu'adzabani, dua orang jenazah ruh dari dua kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua orang itu disiksa bukan karena dosa besar. Ini sedang mengalami siksa di alam barzah. Cuma bukan berarti nanti saya bilang tadi pas kita lewat kuburan kita taruh HP, kita pendem, kedengeran nggak ya? Nggak begitu. Itu contoh untuk satu kasus tertentu, bukan berarti disiksanya di situ Pak. Disiksanya di alam barzah. Kemudian kata Nabi, dua orang disiksa itu wa ma yu'adzabani fi kabirin, disiksa bukan karena dosa besar. Kata Nabi, yang satu tuh disiksa di alam barzah itu la yastatiru min baulihi, habis kencing tidak istinja. Pertanyaan besar, loh kok gara-gara maaf habis kencing gak istinja kok disiksa? Nyambung gak Pak? Saya tanya. Sholat bertahun-tahun kalau gak suci dari istinja, sholatnya sah gak? Ya itu maknanya. Kecil tapi dampaknya Pak, Masya Allah. Bapak sholat duha pagi-pagi 20 rakaat gitu kan misalkan, tapi punya habis kencing nggak istinja, nggak bersuci langsung sholat, sholatnya sah nggak? Enggak juga, resikonya besar.
Makanya jangan sampai, mohon maaf ya, kita mudah-mudahan enggak buka pintu mobil samping pintu mobil. Ya, yang penting apa? Istinjanya. Cuma di Islam Pak, saya tanya, maaf, itu hak mereka ya, tata cara peribadatan mereka. Kalau non muslim ke tempat ibadah mereka, apakah seperti kita harus suci dulu, baca niat wudu dulu, begitu enggak? Enggak ada urusan. Kalau mereka itu keyakinan mereka, tapi kita diatur luar biasa. Kalau mau sholat, suci dulu kamu, nggak bisa langsung sholat. Ibu maaf, habis haid, terus haid selesai, langsung sholat, diterima bu sholatnya? Mesti apa dulu? Mesti mandi bu, mesti mandi junub, nggak bisa langsung sholat, bersuci dulu. Jadi ada misalkan ibu-ibu maaf, habis haid bertahun-tahun nggak mandi junub, langsung sholat, sholatnya gimana coba? Nggak sah, gara-gara tidak istinja, dampaknya besar. 2 orang disiksa, 1 gara-gara tidak beristinja sehabis buang air kecil. Itu kita Pak Muslim luar biasa. 1 lagi disiksa yamshi bin namimah. Kata Nabi itu tuh dengar suara ketakutan, kesakitan, yang itu disiksa waktu hidup, maaf. Yamshi, jalan sana, jalan sini, tapi kerjaannya mengadu domba orang, memecah belah orang. Orang lagi hubungan baik, diadu-adu sama dia. Pak, tahu nggak tuh, bapak itu sebetulnya nggak suka sama bapak. Kau bilang ke bapak yang satu lagi, bapak kan nggak disukai sama bapak yang itu. Wah, diadu. Ini disiksa karena suka mengadu domba orang. Nah, itu diterima selesai. Ada pertanyaan di alam barzah tadi. Itu kalau siksa. Kalau nikmat juga ada Pak. Itu di Al-Quran jelas ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Enggak, kata Allah, mereka enggak mati. Mereka hidup, ruhnya hidup, bahkan Allah beri rizki di alam barzah. Dan nikmat, ada siksa. Itu jawaban saya Pak Rohadi. Cukup jelas barangkali ya Pak. Ya, jadi mulai dapat itu selesai ditanya di alam barzah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kalau manusia meninggal harus, sekiranya mempunyai utang harus dibayar dulu? Dan pernah saya dengar Rasulullah tidak mensolatkan jenazah yang masih punya utang. Tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam tubuh kita itu kan ada 2 unsur, antara ruh dan jasad. Nah, saat di alam kubur itu atau di alam barzah, yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya itu Pak Ustadz sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang pertama, mohon maaf dengan Pak siapa Pak? Pak Irman Syah ini? Iya, Sakurman ya. Sering lihat tapi namanya lupa Pak Sakurman. Irman Syah, Pak
ya. Itu ada hadis Nabi ya. Memang al-mayyitu mu'allaqatun bidainihi. Jadi mayat itu, jenazah itu sangat bergantung dengan hutangnya. Ya, sangat bergantung dengan hutangnya. Nasib dia itu sangat bergantung dengan hutangnya. Kalau hutangnya belum dilunasi, itu ada hadis lain, ada seharusnya nikmat yang dia peroleh di alam barzah itu ditangguhkan. Itu ada hadis lain, Pak. Tadi yang pertama Nabi bilang mayit itu, jenazah itu sangat bergantung dengan hutangnya. Kenapa? Harusnya sudah dapat nikmat, karena hutangnya belum dilunasi. Hadis lain itu nikmatnya di alam barzah ditunda. Kemudian sedemikian ketat aturan ini berkaitan dengan hutang yang bahkan itu di Al-Quran ada yang firman Allah itu inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu semua nanti akan di atasnya melalui satu jembatan. Di atas neraka jahanam ada jembatan, Pak. Semua melalui itu. Lulus Pak rata-rata. Satu apa? Ditanya syahadat lulus. Konsekuensinya dia bisa sholat, puasa, zakat, kemudian haji, kemudian umroh sunatnya. Kebanyakan poin yang ketujuh, Pak. Kata Nabi berguguran masuk ke dalam neraka jahanam. Apa? Berkaitan dengan pelanggaran kepada sesama manusia yang belum dituntaskan waktu hidup. Poin 6 beres, Pak. Sholat, syahadat, puasa, zakat, haji, umroh beres. Rupa-rupanya dia menggampangkan, memudahkan urusan kaitan dosa kepada sesama manusia. Berguguran poin yang ketujuh, termasuk ketika punya hutang, ada kesempatan melunasi, dia tidak melunasi. Akhirnya banyak yang berguguran karena pelanggaran hutang, pelanggaran tadi dosa namimah, pelanggaran adu domba, pelanggaran ghibah. Nah, itu bahkan di keterangan buku yang lain memang harta dosa yang berkaitan dengan harta al-mal itu dijelaskan pertama ketika mampu memang harus melunasi. Kemudian orangnya sudah meninggal, ahli waris tidak ada, maka bagaimana? Ulama menjelaskan bersedekah atas nama orang yang meninggal tadi yang belum sempat dia lunasi. Kemudian nggak ada kemampuan sama sekali, langsung baru datangi juga orangnya, kemudian minta ampun kepada Allah dan doakan orang yang tadi kita tidak bisa lunasi hutangnya. Kenapa? Itu juga masalah yang sangat prinsipil dalam Islam. Karena ya bukan apa-apa, Pak. Orang mencari nafkah itu luar biasa. Usahanya luar biasa, cara-cara yang dia cari. Maka ketika kita meminjam pun sudah menjadi kewajiban kita untuk melunasinya. Yang tidak boleh itu sudah ada kesempatan melunasi tapi tidak dilunasi, itu dosa, Pak. Dientar-entar, ditunda-tunda, itu dosa itu. Nanti ajalah, nanti aja. Udah ada uang, itu yang nggak boleh, itu dosa. Baik, yang kedua
Yang disiksa itu adalah ruhnya, Pak. Ya, yang disiksa, makanya tadi yang ditempatkan di alam barzah itu adalah ruhnya. Jadi yang disiksa atau mendapat nikmat itu adalah ruhnya. Kalau jasmani tidak diperlakukan apa-apa, Pak. Jadi bahkan di buku yang lain, misalkan ada juga Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, kemudian Al-Imam Hasanain Makhlub mengatakan bahwa ruh itu dapat merasakan sakit, dapat merasakan nyaman, bahkan ruh dapat saling berkunjung, kata mereka, ya, dapat saling berkunjung. Cuma yang saling berkunjung ini bukan ruh-ruh yang disiksa di alam barzah. Ruh yang disiksa boro-boro sempat berkunjung, Pak. Udah repot dengan nasibnya. Itu jadi yang disiksa, yang mendapat nikmat adalah ruhnya, Pak. Itu jawaban saya. Ya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita untuk lebih meningkatkan amal soleh, karena semuanya akan kita dapatkan balasannya. Semoga kita semua selamat dari siksa api neraka. Allah masukkan kita ke surganya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.